A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbuka min nisa'il alamin Maryam ibnatu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia: Maryam bintu Imran atau ibunda Nabi Isa, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, dan Asiyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad. Itulah ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lisannya sendiri untuk memuji kemuliaan Khadijah. Sungguh benar, dia adalah wanita termulia, ibunya orang-orang mukmin, Khadijah Al-Kubra, yang memiliki kepribadian yang agung. Kisah Khadijah selalu meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh umat muslim. Tak peduli seberapa besar perbedaan faham di antara mereka, mereka akan mencintainya dengan sepenuh hati. Betapa tidak, beliau adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW dan merupakan satu-satunya istrinya yang tidak ia poligami. Khadijah adalah istri yang menjadi rekan Nabi saat masa yang sangat sulit. Istri yang selalu menawarkan cinta dan kasih sayang dalam kondisi apapun. Dia adalah Khadijah bintu Khuwailid ibnu As'ad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay. Kakeknya yang keempat, yakni Qusay, bertemu dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Khadijah juga dijuluki At-Tahirah, yakni yang bersih dan suci. Sayyidah Quraisy ini dilahirkan di rumah yang mulia dan terhormat kira-kira 15 tahun sebelum tahun Fil. Beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mulia, dan pada gilirannya beliau menjadi seorang wanita yang cerdas dan agung. Beliau juga dikenal sebagai seorang yang teguh dan cerdik dan memiliki perangai yang luhur. Karena itulah banyak laki-laki dalam kaumnya menaruh simpati kepadanya. Pada mulanya beliau dinikahi oleh Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi yang membuahkan 2 orang anak yang bernama Halah dan Hindun. Tatkala Abu Halah wafat, beliau dinikahi lagi oleh Atik bin Aid bin Abdullah Al-Makhzumi hingga beberapa waktu lamanya, namun akhirnya mereka bercerai. Setelah itu, banyak dari para pemuka-pemuka Quraisy yang menginginkan beliau, tetapi beliau memprioritaskan perhatiannya dalam mendidik putra-putrinya. Selain itu juga ia sibuk mengurusi perniagaan, yang mana beliau menjadi seorang yang kaya raya. Sebelum menikahi Muhammad, Khadijah telah berhasil membangun bisnisnya sendiri dan menjadi wanita sukses. Dia disebut-sebut memiliki separuh dari keseluruhan kafilah-kafilah dagang yang berasal dari Quraisy. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika beliau mencari orang yang dapat menjual dagangannya. Maka tatkala beliau mendengar tentang Muhammad sebelum bi'tsah atau diangkat menjadi nabi, yang mana sudah sangat masyhur jika nabi memiliki sifat jujur, amanah, dan berakhlak mulia, maka beliau meminta kepada Muhammad untuk menjadi partner kerja dan menjualkan dagangannya bersama seorang pembantunya yang bernama Maisarah. Beliau memberikan barang dagangannya kepada Muhammad melebihi dari apa yang dibawa oleh selainnya.
Muhammad Al-Amin pun menyetujuinya dan berangkatlah beliau bersama Maisarah atau budak laki-laki, dan Allah menjadikan perdagangannya tersebut menghasilkan laba yang banyak. Pada suatu hari sebelum Nabi Muhammad mengambil upah ketika mengetuai rombongan dagangan ke Syam, Siti Khadijah dikatakan telah bermimpi yang agak aneh, dan ini menyebabkan beliau segera menemui sepupunya. Dia adalah seorang pendeta atau rohib agama yang hanif atau lurus, Waraqah bin Naufal, atau nama penuhnya adalah Waraqah bin Naufal bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisy. Khadijah berkata kepadanya, "Malam tadi aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Ternyata matahari itu turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun daripada tidurku itu." Mendengarkan itu, lalu Waraqah berkata, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu bahwa seseorang lelaki agung dan mulia akan datang untuk menjadi teman hidupmu. Dia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat." Khadijah merasa gembira dengan hasil yang banyak tersebut karena usaha dari Muhammad. Akan tetapi ketakjubannya terhadap kepribadian Muhammad lebih besar dan lebih mendalam dari semua itu. Ditambah lagi setelah ia bermimpi itu yang menambah lagi akan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Maka mulailah muncul perasaan-perasaan aneh yang berbaur di benaknya yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Pemuda ini tidak sebagaimana kebanyakan laki-laki lain, dan perasaan ini tidak seperti perasaan-perasaan yang lain. Akan tetapi dia merasa pesimis. Mungkinkah pemuda tersebut mau menikahinya, mengingat umurnya sudah mencapai 40 tahun? Apa nanti kata orang karena ia telah menutup pintu bagi para pemuka Quraisy yang melamarnya? Maka di saat kebingungan dan kegelisahan karena problem menggelayuti pikirannya itu, tiba-tiba muncullah seorang temannya yang bernama Nafisah binti Munyah. Selanjutnya dia ikut duduk dan berdialog hingga kecerdikan Nafisah mampu menyibak rahasia yang disembunyikan oleh Khadijah tentang problem yang dihadapi dalam hidupnya. Nafisah membesarkan hati Khadijah dan menenangkan perasaannya dengan mengatakan bahwa Khadijah adalah seorang wanita yang memiliki martabat, keturunan orang terhormat, serta memiliki harta dan berparas cantik, terbukti dengan banyaknya para pemuka Quraisy yang melamarnya. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya tatkala Nafisah keluar dari rumah Khadijah, dia langsung menemui Muhammad Al-Amin. Hingga terjadilah dialog yang menunjukkan betapa dia sangat memuliakan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Khadijah. Nafisah berkata, "Apakah yang menghalangimu untuk menikah wahai Muhammad?" "Aku tidak memiliki apa-apa untuk menikah," kata Muhammad. Dengan tersenyum Nafisah berkata, "Bagaimana jika aku pilihkan untukmu seseorang wanita yang kaya raya, cantik dan berkecukupan, serta bermartabat luhur, maka apakah kamu mau menerimanya?" Nabi Muhammad berkata, "Siapa dia?" Dengan cepat Nafisah menjawab, "Dia adalah Khadijah binti Khuwailid." Lalu Nabi Muhammad berkata, "Jika dia setuju, maka aku pun setuju." Kemudian setelah pertemuan itu, Nabi Muhammad pergi ke rumah Khadijah. Wanita usahawan itu, Khadijah radhiyallahu anha, berkata, "Hai Al-Amin, katakanlah apa keperluanmu." Suaranya ramah, bernada dermawan, dengan sikap merendahkan diri, tetapi tahu harga dirinya. Nabi Muhammad SAW berbicara lurus,
terus terang meskipun agak malu-malu, tetapi pasti. Nabi Muhammad lalu berkata, "Kami sekeluarga memerlukan nafkah dari bagianku dalam rombongan niaga. Keluarga kami amat memerlukannya untuk mencarikan jodoh bagi anak saudaranya yang yatim piatu." Kepalanya tertunduk dan wanita hartawan itu memandangnya dengan penuh ketakjuban. Khadijah berkata, "Oh, itukah Muhammad? Upah itu sedikit, tidak menghasilkan apa-apa bagimu untuk menutupi keperluan yang engkau maksudkan. Tetapi biarlah, nanti saya sendiri yang mencarikan calon istri bagimu." Ia berhenti sejenak sambil meneliti. Kemudian Khadijah meneruskan dengan tekanan suara memikat dan mengandung isyarat. Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Aku hendak mengawinkanmu dengan seorang wanita bangsawan Arab. Orangnya baik, kaya, diinginkan oleh orang banyak raja-raja, pembesar-pembesar Arab dan asing, tetapi ditolaknya. Kepadanya lah aku hendak membawamu." Khadijah tertunduk lalu melanjutkan, "Tetapi sayang, ada aibnya. Dia dahulu sudah pernah bersuami. Kalau engkau mau, maka dia akan menjadi pengkhidmat dan pengabdi kepadamu." Pemuda Al-Amin itu tidak menjawab. Mereka sama-sama terdiam, sama-sama terpaku dalam pemikirannya masing-masing. Yang satu memerlukan jawaban, yang lainnya tak tahu apa yang mau dijawab. Khadijah radhiyallahu anha tak dapat mengetahui apa yang terpendam di dalam hati pemuda Bani Hashim itu. Pemuda yang terkenal dengan gelaran Al-Amin atau yang jujur. Pemuda Al-Amin itu pun mungkin belum mengetahui siapa kira-kira calon yang dimaksud oleh Khadijah radhiyallahu anha. Akhirnya Rasulullah SAW minta izin untuk pulang tanpa sesuatu keputusan yang ditinggalkan. Kemudian ia menceritakan kepada pamannya. Pemuda Al-Amin itu berkata, "Aku amat tersinggung oleh kata-kata Khadijah, seolah-olah dia memandang enteng dengan ucapannya ini dan itu, anu dan anu." Atikoh juga marah mendengar berita itu. Dia adalah seorang perempuan yang cepat naik darah kalau pihak yang dinilainya menyinggung kehormatan Bani Hashim. Lantas ia berkata, "Hei Muhammad, kalau benar demikian, aku akan mendatanginya." Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Atikoh tiba di rumah Khadijah radhiyallahu anha dan ia langsung menegurnya, "Hei Khadijah, kalau kamu mempunyai harta kekayaan dan kebangsawanan, maka kami pun memiliki kemuliaan dan kebangsawanan. Kenapa kamu menghina putraku, anak saudaraku Muhammad?" Khadijah radhiyallahu anha terkejut mendengarnya. Tak disangkanya bahwa kata-katanya itu akan dianggap penghinaan. Ia lalu berdiri untuk menyabarkan dan mendamaikan hati Atikoh. Lalu Khadijah berkata, "Siapakah yang sanggup menghina keturunanmu dan sukumu? Terus terang saja kukatakan kepadamu bahwa dirikulah yang kumaksudkan kepada Muhammad SAW. Kalau ia mau, aku bersedia menikah dengannya. Kalau tidak, aku pun berjanji tak akan bersuami hingga mati." Pernyataan jujur ikhlas dari Khadijah membuat Atikoh terdiam. Kedua wanita bangsawan itu sama-sama cerah kembali wajahnya. Percakapan lantas menjadi serius. "Tapi Khadijah, apakah suara hatimu sudah diketahui oleh sepupumu Warokoh bin Naufal?" tanya Atikoh sambil meneruskan, "Kalau belum, cobalah meminta persetujuannya." Khadijah belum tahu, tetapi katakanlah kepada saudaramu Abu Thalib supaya mengadakan penjamuan sederhana. Jamuan minum di mana sepupuku diundang
dan disitulah diadakan majelis lamaran. Khadijah radhiyallahu anha berkata seolah-olah hendak mengatur siasat. Ia yakin Waraqah tak akan keberatan karena dialah yang menafsirkan mimpinya akan bersuamikan seorang nabi akhir zaman. Kemudian Atiqah pulang dengan perasaan tenang dan puas. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Ia segera menyampaikan berita gembira itu kepada saudara-saudaranya Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas, dan Hamzah. Semua riang gembira menyambut hasil pertemuan Atiqah dengan Khadijah. Itu bagus sekali, kata Abu Thalib. Tapi kita harus bermusyawarah dengan Muhammad SAW lebih dulu. Setelah Muhammad SAW menerima pemberitahuan dari saudara-saudaranya tentang hasil pertemuan dengan Khadijah radhiyallahu anha, maka baginda tidak keberatan mendapatkan seorang janda yang usianya 15 tahun lebih tua daripadanya. Betapa tidak setuju, apakah yang kurang pada Khadijah? Ia wanita bangsawan, cantik, hartawan, dan budiman. Dan yang utama, karena hatinya telah dibukakan Allah untuk mencintainya dan telah ditakdirkan akan dijodohkan dengannya. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu maka diadakanlah majlis yang penuh dengan keindahan itu. Hadir Waraqah bin Naufal dan beberapa orang-orang terkemuka Arab yang sengaja dijemput. Akhirnya Abu Thalib dengan resmi meminang Khadijah radhiyallahu anha kepada saudara sepupunya, dan orang tua bijaksana itu menyetujuinya. Tetapi dia meminta tempo untuk berunding dengan Khadijah tentang pernikahannya dengan Nabi Muhammad. Lantas Khadijah radhiyallahu anha dimintai pendapat. Dengan jujur ia berkata kepada Waraqah, "Wahai anak sepupuku, betapa aku akan menolak Muhammad SAW, padahal ia sangat amanah, memiliki keberadian yang luhur, kemuliaan dan keturunan bangsawan. Lagi pula pertalian kekeluargaannya sangat luas." Waraqah berujar, "Benar katamu Khadijah, hanya saja ia tak berharta." Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Kalau ia tak berharta, maka aku cukup berharta. Aku tak memerlukan harta lelaki. Kuwakilkan kepadamu untuk menikahkan aku dengannya." Lalu Naufal kembali mendatangi Abu Thalib memberitahukan bahwa dari pihak keluarga perempuan sudah bulat mufakat dan merestui bakal pernikahan kedua mempelai. Lamaran akhirnya diterima dengan persetujuan mas kawin 500 dirham. Abdullah bin Abu Quhafah atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat akrab Muhammad SAW sejak dari masa kecil, memberikan sumbangan pakaian indah buatan Mesir. Baju itu melambangkan kebangsawanan Quraisy, sebagaimana layaknya dipakai dalam upacara adat istiadat pernikahan agung. Apalagi karena yang akan dinikahi adalah seorang hartawan dan bangsawan pula. Peristiwa pernikahan Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha berlangsung pada hari Jumat 2 bulan sesudah kembali dari perjalanan niaga ke negeri Sam. Yang bertindak sebagai wali Khadijah radhiyallahu anha ialah pamannya sendiri bernama Amir bin As'ad. Waraqah bin Naufal membacakan khutbah pernikahan dengan fasih disambut oleh Abu Thalib. Penyambutan untuk memeriahkan majelis pernikahan itu sangat meriah di rumah mempelai perempuan. Puluhan anak-anak lelaki dan perempuan berdiri berbaris di pintu sebelah kanan di sepanjang lorong dilalui oleh mempelai lelaki.
Mereka mengucapkan salam marhaban kepada mempelai dan menghamburkan harum-haruman kepada para tamu dan pengiring. Selesai upacara dan tamu-tamu pun bubar, Khadijah radhiyallahu anha membuka isi hati kepada suaminya dengan ucapan, "Hai Al-Amin, bergembiralah, semua harta kekayaan ini, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang terdiri dari bangunan-bangunan, rumah-rumah, barang-barang dagangan, hamba-hamba saya adalah menjadi milikmu. Engkau bebas membelanjakannya ke jalan mana yang engkau ridhoi." Itulah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, "Dan Dia Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kekayaan." Quran Surat Ad-Duha ayat 8. Alangkah bahagianya kedua pasangan mulia itu hidup sebagai suami istri yang sekufu, sehaluan, serasi, dan secita-cita. Sepanjang hidupnya bersama Nabi, Khadijah begitu setia menyertainya dalam setiap peristiwa suka dan duka. Setiap kali suaminya ke Gua Hiro, ia pasti menyiapkan semua perbekalan dan keperluannya. Seandainya Nabi Muhammad agak lama tidak pulang, Khadijah akan melihat untuk memastikan keselamatan suaminya. Sekiranya Nabi Muhammad khusyuk bermunajat, Khadijah tinggal di rumah dengan sabar sehingga beliau pulang. Apabila suaminya mengadu kesusahan serta berada dalam keadaan gelisah, dia coba sekuat mungkin untuk menenteramkan dan menghiburkan sehingga suaminya benar-benar merasa tenang. Begitu juga setiap ada ancaman dan penganiayaan mereka hadapi bersama. Allah mengkaruniakannya 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diriwayatkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah, dia berkata, Jibril datang kepada Nabi lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah, makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga, yang mana surga itu terbuat dari mutiara yang tiada suara ribut di dalamnya dan tiada kepayahan." Nabi Muhammad juga menyebut keistimewaan terpenting Khadijah dalam salah satu sabdanya, "Di saat semua orang mengusir dan menjauhiku, ia beriman kepadaku. Ketika semua orang mendustakan aku, ia meyakini kejujuranku. Sewaktu semua orang menyisihkanku, ia menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepadaku." Khadijah telah hidup bersama-sama Nabi Muhammad selama 25 tahun dan wafat dalam usia 64 tahun 6 bulan. Dia meninggal di Gunung Hujun dan dimakamkan di pemakaman dekat Makkah. Tahun meninggalnya dikenal sebagai tahun Ummul Huzni atau tahun duka cita. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa ya guys,